Shalom teman-teman, sebelumnya terima kasih karena sudah mengklik video saya. Di video saya kali ini, saya akan membahas sekaligus merangkum beberapa materi yang telah dibahas di dalam kelas. Kemudian saya akan menyandingkan dengan teori dari salah satu sosiolog yang kemudian dikaitkan dengan isu yang berkembang di dalam masyarakat. Kesimpulan dari materi yang dapat saya paparkan bahwa teologi sosial dalam pemahamannya sebenarnya dapat ditawarkan menjadi istilah baru, yaitu teologi konflik. Mengapa kemudian teologi konflik ini muncul? Karena dapat didefinisikan bahwa ketika seseorang sudah berani untuk masuk ke dalam dunia sosial, tentunya seseorang juga sudah siap untuk menghadapi konflik, masyarakat, serta apa yang terkait di dalamnya. Ada satu pernyataan penting tentang teologi sosial itu sendiri, teman-teman, bahwa sebelum seseorang menjadi seorang teolog sosial, terlebih dahulu seseorang tersebut perlu untuk menjadi pengamat sosial. Mengapa kemudian pengamat sosial ini penting? Karena sebelum turun sebagai seorang teolog, seorang pengamat tentu perlu untuk memahami konteks yang ada di dalam masyarakat, memahami tentang konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ketika hal ini sudah dilakukan oleh seorang pengamat dalam dunia sosial, maka tentu seseorang sudah mampu untuk mengatasi konflik yang ada di dalam masyarakat dengan menggunakan tinjauan atau sudut pandang secara keagamaan. Secara umum, teologi sosial dapat dipahami sebagai suatu cabang ilmu teologi yang berusaha untuk mempertimbangkan antara iman, agama, dan realitas sosial, dan juga upaya untuk memahami dampaknya di dalam masyarakat dan individu yang berusaha untuk membahas isu-isu sosial, keadilan, kesejahteraan, dan sudut pandang keagamaan. Banyaknya isu yang berkembang dalam masyarakat, sehingga teologi sosial berperan sangat penting, bukan hanya sebagai penengah dalam suatu konflik saja, tetapi teologi sosial juga berperan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang teologi sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, ada 3 hal penting yang sekaligus menjadi istilah penting dalam teologi sosial itu sendiri, yaitu finansial, relasi, dan prestasi. Ada satu sosiolog yang saya ambil pemahamannya sebagai salah satu teori yang penting untuk kita diskusikan bersama, yaitu James Cone. James Cone adalah seorang sosiolog yang membahas tentang ketidaksetaraan rasial dan keadilan sosial. James mengatakan bahwa isu sosial merujuk pada masalah atau permasalahan dalam masyarakat yang mempengaruhi kesejahteraan dan hubungan antar individu. James mengeksplorasi isu-isu seperti ketidaksetaraan rasial, kekerasan, penindasan, serta menekankan perlunya menyelidiki hubungan antara iman Kristen dan keadilan sosial, terutama dalam konteks ketidaksetaraan. Nah, dari beberapa pemahaman yang telah saya paparkan bersama dengan salah satu teori yang menurut saya menarik, ada satu isu yang ingin saya angkat sebagai salah satu isu penting yang berkembang dalam masyarakat, yaitu salah satu isu yang berkaitan dengan teori yang saya paparkan tentang ketidaksetaraan yang ada di lingkup Indonesia sendiri. Nah, dalam ketidaksetaraan dalam kehidupan manusia termasuk kemiskinan, di sini menurut saya kemiskinan adalah satu isu yang paling banyak ditemukan di lingkup masyarakat itu sendiri, karena ketidaksetaraan dalam hal ini kemiskinan menjadi salah satu patokan mengapa seseorang tidak dapat mengeksplor kebebasannya atau tidak diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat sendiri dikarenakan dibatasi oleh strata sosial. Nah, karena itu, teman-teman, dalam pemahaman dari James ini dapat disinambungkan bahwa ketidaksetaraan memang penting untuk diatasi dengan adanya teologi sosial. Karena teologi sosial dapat membantu masyarakat, terkhususnya dalam hal kemiskinan, untuk lebih membantu lagi agar seseorang yang disebutkan berbeda strata dapat diatasi melalui adanya teologi sosial yang berkembang, kemudian dikaitkan serta dapat disejajarkan dengan adanya teologi sosial yang dilakukan dalam sudut pandang keagamaan.
Sekian dari saya. Ada closing statement yang ingin saya sampaikan, pernyataan yang menarik, yaitu bahwa kekayaan membuat penguasa justru berbahaya dan berdampak negatif ketika salah bermain.